Kalian pernah nggak ngerasa kayak udah tahu harus berhenti, tapi kalian tetap bertahan? Bahkan kalian terus ngelanjutin itu, cuman karena udah terlanjur. Hai, Rafis here. Dan gue baru banget baca hal menarik tentang sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy, simpelnya itu kayak dia tuh psychology trap, dimana kita tuh udah terus bertahan untuk sesuatu karena kita udah terlanjur untuk keluarin waktu kita, keluarin emosi kita, bahkan keluarin uang kita. Bahkan sunk cost fallacy ini juga dibahas nih di salah satu jurnal yang keluar dari Castle University yang bilang kalau ada dua fakta nih tentang sunk cost fallacy. Dimana yang pertama, fakta pertama itu bilang kalau semakin gede modal yang dikeluarin, semakin susah seseorang untuk ngelepasin hal gitu aja karena rugi dong. Dia udah ngeluarin modal tapi dia malah rugi. Yang kedua, bahkan orang pintar itu juga bakal kena sama yang namanya sunk cost fallacy, karena mereka tuh kayak punya dorongan tersendiri untuk ngebuktiin bahwa pernyataan mereka di awal itu benar. Coba gue kasih ilustrasi singkat 3 hal yang bisa nggambarin tentang sunk cost fallacy. Yang pertama nih, yang paling umum tentang keuangan lah ya, tentang investasi saham. Dimana kalau harga udah jatuh banget, kita tetap mau nahan itu karena rugi dong. Kita udah beli di harga A, turun, kita berharap dia bakal naik lagi, ya padahal tetap aja hilang. Yang kedua, contoh misalkan dalam karir atau pendidikan, karena kita udah telanjur ngecemplung ke dunia karir atau pendidikan yang kita nggak suka, kita terus bertahan tuh karena dengan alasan kita ya udah sayang lah, kita udah terlanjur masuk juga, masa dilepasin. Mungkin yang terakhir nih, hubungan tentang hubungan, dimana orang-orang tuh banyak yang kayak bertahan pada toxic relationship, bahkan itu tuh udah ngerugiin mereka, udah banyak yang kayak ngebuat rugi, tapi dengan alasan sayang lah udah sampai sekarang udah 2 tahun gue pacaran, tapi masa putus sih. Padahal kalau udah hilang ya hilang aja, kalau bertahan malah rugi lebih dalam. Berani lepas dari kesalahan, hal yang salah itu bukan berarti gagal, tapi kita malah justru memilih masa depan yang lebih baik. Gimana sih tips yang baik untuk menghindari sunk cost fallacy? Yang pertama, pisahkan emosi dari keputusan. Dari jurnal itu disebutin kalau misalkan bias ini tuh biasanya muncul bukan karena kurang pintar, tapi karena kita kurang bisa jaga emosi kita. Jadi kita terlalu mencampurkan emosi kita, kayak bilang udah terlanjur, udah sayang. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa untuk fokus untung rugi ke depan. Jadi jangan terlalu bilang kayak berapa modal yang udah kita keluarin, tapi coba lihat kayak gimana masa depannya. Daripada kita bilang udah terlanjur sekarang, coba kita bilang kayak gimana masa depan untuk ini. Yang ketiga, itu kita harus sadar